Halo sahabat Maswe, para pejuang UMKM dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarmu hari ini? Apakah masih sibuk dengan inovasi-inovasi produk baru agar tidak kalah dengan para pesaingmu? Maswe doakan, semoga inovasi produk terbarumu dapat membawa langkah sukses usahamu. Berbicara tentang inovasi suatu produk, malam minggu lalu sambil menunggu rintik hujan yang tak kunjung reda hingga larut malam, Maswe berdiskusi asik dengan sahabat Maswe yang bernama Kang Asep, seorang pengusaha clothing asal Bandung. Kang Asep menceritakan bahwa inovasi dalam dunia bisnis clothing tidak hanya tentang keindahan, tetapi juga tentang fungsionalitas dan rasa. Kang Asep pun menceritakan tentang inovasi dan kolaborasi yang sangat melegenda dari suatu merek terkenal bernama Levi's. Cerita dari Kang Asep yang sangat dramatis tersebut, Maswe coba sajikan kepada sahabat Maswe semua untuk menemani Anda yang sedang menginovasi produk. Mari kita simak kisah legenda leluhur pejuang UMKM yang bernama Levi's. Kita hidup dalam satu kesatuan waktu yang saling memiliki keterkaitan antara masa lalu dengan masa sekarang. Sebagai bagian dari entitas peradaban, kita telah melihat suatu mahakarya yang sangat luar biasa, berupa produk legenda yang sering kita lihat. Bahkan, mungkin saat ini kamu sedang menggunakan produk bersejarah tersebut. Ya, produk tersebut adalah celana jeans. Jeans merupakan suatu jenis celana yang lahir pada 20 Mei 1873 di Amerika. Pada era itu, pekerjaan yang paling viral di Amerika adalah penambang. Di zaman itu, ketika kamu bukan seorang penambang, maka kamu berarti termasuk orang yang gak gaul. Persepsi yang berkembang di Amerika saat itu menjadikan pekerjaan sebagai seorang penambang sebagai trend center. Di tengah gemerlapnya kehidupan para penambang di Amerika, ada seseorang dari Nevada yang bernama Jacob W. Davis yang tidak mengikuti arus popularitas sebagai penambang. Jacob W. Davis melihat sesuatu hal yang lain di balik kepopuleran para penambang, yaitu style. Para penambang sangat populer bukan hanya karena materi, akan tetapi juga karena mereka selalu memiliki gaya atau style, sehingga menciptakan suatu karakter kuat yang mampu menjadikan mereka sebagai daya tarik. Hingga akhirnya, Jacob W. Davis memutuskan untuk melawan arus sosial budaya dengan menetapkan pilihan pekerjaannya sebagai pejuang UMKM tangguh dengan gelar penjahit dari Nevada. Sebagai seorang penjahit, Jacob W. Davis atau kita panggil saja dengan nama Davis memproduksi barang-barang fungsional seperti tenda, selimut kuda, dan penutup gerobak yang saat itu merupakan barang-barang yang sering dibutuhkan oleh para penambang. Melawan arus bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk dijalani. Sebagai seorang penjahit, Davis sering direndahkan hanya karena dia bukanlah seorang penambang. Dikala petang menjelma sebagai suatu acara yang penuh sukacita untuk keluarga besarnya Davis, disitulah menjadi petaka yang menjerat pekat mimpi kecil Davis. Ada seorang kerabat yang dengan ketus mengatakan bahwa, "Kamu tahu kenapa penjahit diciptakan di Amerika, Davis?" "Ya, untuk melayani kami para penambang." "Ayo, sekarang layani kami, Davis." Kalimat pekat berjelaga hinaan dari para makhluk petang itu mencoba meruntuhkan semangat pejuang UMKM dari seorang Davis. Kilat petir hujatan mencoba menyambar batas kesabaran. Namun,
Sebagai seorang pejuang UMKM, Davis membalas riuh cacian itu dengan senyuman, seraya mengatakan, "Jika memang dharmaku menjadi pelayanmu, maka biarkan aku menjadi pelayan yang terberkati." Energi kata yang tak sempat terucapkan itu selalu menjadi arti di balik senyuman yang selalu dijadikan Davis sebagai semangat untuk menciptakan produk-produk terbaik bagi para pelanggannya yang mayoritas penambang. Hingga pada suatu ketika, dikala sinar matahari terasa lebih menyilaukan daripada kilatan cahaya emas yang selalu diburu para penambang, Davis kedatangan seorang pelanggan. Pelanggan itu adalah seorang istri penambang. Dia menceritakan sudut keras kehidupan para penambang di dalam lorong-lorong peraduan nasib, yang setiap saat bisa runtuh mengubur jasad-jasad yang congkak dengan kepopulerannya. Davis mendengarkan cerita itu dengan penuh empati dan sesekali mengerutkan dahi, seolah tidak percaya dengan kerja keras para penambang di dalam lorong yang tidak banyak orang ketahui. Mendengarkan cerita itu, akhirnya Davis pun mengerti kenapa kerabatnya begitu terlihat arogan ketika berada di luar lubang galian tempat dia bekerja. Setelah menyelesaikan cerita yang begitu panjang tentang kehidupan para penambang, selanjutnya pelanggan itu memohon kepada Davis untuk dibuatkan sepasang celana yang kokoh yang bisa menahan kerja keras untuk suaminya yang seorang penambang. Dengan semangat dan kekuatan inovasi pejuang UMKM Nevada, Davis pun melakukan riset terhadap bahan yang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pelanggan itu. Berhari-hari Davis mencoba mencari bahan itu, namun sayang masih tidak ada bahan kain yang mampu menahan kerasnya kehidupan penambang di dalam lorong gelap yang berbatu itu. Hingga akhirnya Davis meminta bantuan kawan lama, sekaligus supplier bahan-bahan kain yang menjadi kebutuhan menjahit Davis. Kawan itu bernama Levi Strauss. Levi Strauss, atau kita panggil saja dengan nama Levi, adalah seorang pejuang UMKM kelahiran Bavaria yang datang ke San Francisco pada tahun 1853 dan membuka usaha dalam bidang grosir barang kering, termasuk kain. Levi adalah seorang pejuang UMKM yang sangat berpengalaman dalam bidang perkainan. Selama 20 tahun, ia membangun bisnisnya hingga sukses, membuat namanya menjadi salah satu pejuang UMKM yang sangat dihormati di Amerika. Pagi itu di sudut kota San Francisco, burung-burung pagi menemani perbincangan kedua pejuang UMKM itu dengan lambaian nada-nada merdu yang penuh semangat dan inspirasi. Davis mencoretkan deretan garis desain dan fungsionalitas rancangan model untuk memenuhi permintaan pelanggan itu. Sedangkan Levi membongkar-bongkar ensiklopedi bahan yang dapat mewujudkan rancangan itu. Perdebatan sering muncul tatkala kedua pejuang UMKM itu menyatukan ide. Namun Laksana Nakula dan Sadewa yang memiliki keunggulan di dalam analisa dan kecerdasannya masing-masing, kedua pejuang UMKM itu selalu dapat mensinkronisasikan perbedaan dalam satu harmonisasi ide. Diskusi pun masih terus berlanjut. Akan tetapi, topik tentang bahan baku masih menjadi topik yang belum bisa terpecahkan. Hingga ketika detik menghentikan detak waktu, memori ingatan Levi pun tiba-tiba mengarah pada para penenun di daerah Nimes, Prancis. Para penenun di Nimes, Prancis sedang mengembangkan suatu jenis bahan katun twill untuk dijadikan sebagai bahan celana panjang, di mana bahan tersebut juga sering dikenal dengan istilah kain serge de Nimes. Para penenun itu menggunakan pewarna indigo untuk mewarnai bahan denim dengan ciri warna biru yang khas dan organik. Sehingga di Nimes saat itu celana kain dengan bahan Nimes itu sering disebut dengan celana jeans atau blue jeans.
Levi pun menceritakan kepada Davis tentang celana berbahan denim itu dengan penuh semangat. Namun Davis masih sangat ragu dengan semua cerita dari Levi. Hingga saat petang membenamkan semangat inovasi, kedua pejuang UMKM itu pun bersepakat bahwa hubungan saat ini mereka hanya sekedar penjual dan pembeli. Levi menjual bahan denim dan Davis membeli bahan tersebut. Pilihan ini diambil keduanya agar perdebatan dapat segera selesai dan Davis segera memulai membuat pesanan pelanggan itu dikarenakan waktu yang dijanjikan Davis kepada pelanggan itu sudah semakin pendek. Akhirnya Davis pun segera pulang dan memulai rancangan celana panjang yang dapat menahan kerja keras pesanan dari pelanggan yang merupakan istri seorang penambang itu. Ketika model rancangan sudah jadi, namun celana kain yang dijanjikan Levi pun tak kunjung datang. Davis begitu kecewa dengan Levi, kawan pejuang UMKM-nya itu. Dengan ditemani gunting kesayangan yang telah menemani separuh hidupnya di dalam bekerja, Davis pun mulai menyiapkan kain seadanya untuk memenuhi pesanan pelanggan itu. Ketika kedua bilah gunting hendak melumat kain yang dari tadi terpampang di atas meja potong, tiba-tiba ada suara melengking yang nyaring dari seberang jalan tempat Davis bekerja. Suara melengking dari seorang anak muda pengantar barang itu akhirnya seketika membuat Davis melemparkan senyum terima kasihnya kepada Levi yang berada di belahan koordinat yang berbeda. Davis pun segera membuka kiriman kain dari Levi dan tanpa melihat kualitas kain yang dikirim Levi, Davis segera memotong dan menjahit kain itu untuk menjadikannya celana panjang yang kuat dan kokoh untuk memenuhi pesanan pelanggan itu. Beberapa hari kemudian, celana panjang berbahan denim pun telah diselesaikan dan tepat di hari yang telah dijanjikan, pelanggan yang merupakan istri dari penambang itu pun datang. Pelanggan itu terlihat membolak-balik celana panjang buatan Davis. Dia merasa senang dengan celana panjang berbahan denim buatan Davis yang dirasa berbeda dengan celana panjang pada umumnya di Amerika pada saat itu. Kain yang tebal namun lembut dengan warna biru yang sangat khas membuat pelanggan itu merasa sangat puas dengan hasil karya Davis dan cocok digunakan para penambang yang memiliki beban kerja yang sangat keras. Sambil melambaikan tangan pada pelanggan, mata Davis pun menerawang jauh ke arah garis horizontal, seraya mengatakan, "Thanks bro Levi." Kemudian Davis pun menutup pintu tempat kerjanya dengan perasaan yang sangat puas dengan inovasi menggunakan bahan denim untuk sebuah karya berupa celana panjang jeans. Hari pun berlalu. Davis setiap pagi dengan penuh semangat menjalankan aktivitasnya sebagai seorang penjahit. Ketika hendak mengukur kain untuk dijadikan penutup gerobak, tiba-tiba Davis dikejutkan dengan keluhan-keluhan yang dicurahkan dari pelanggan yang tempo hari memesan celana untuk bekerja suaminya yang seorang penambang itu. Wanita itu mengeluh bahwa celana jeans yang dibuat Davis mudah copot dan saku celana pun mudah robek. Sebagai pejuang UMKM yang tangguh, Davis pun menerima keluhan itu sebagai kritik yang membangun untuk kesempurnaan karyanya. "Kembalilah 1 minggu lagi, Nyonya. Aku akan membuatkan celana baru untuk suamimu tanpa biaya," kata Davis kepada pelanggan itu dengan penuh sopan. Pelanggan itu pun akhirnya pulang dengan perasaan tenang dan penuh respek kepada Davis karena sikap profesionalismenya meskipun hanya seorang pejuang UMKM. Untuk menyempurnakan karyanya itu, Davis pun kembali bereksperimen dengan menganalisa karakter kain denim yang kemudian disesuaikan dengan rancangan model pada celana jeans yang dibuatnya tempo hari. Hasil terhadap analisa bahan tersebut, ternyata kain denim memiliki suatu kelebihan pada karakter serat kain dan kekuatannya. Akhirnya Davis mencoba berinovasi lebih ekstrim
untuk memperkuat celana jeans buatannya dengan memasangkan paku keling pada titik-titik ketegangan celana, seperti di sudut saku dan pangkal kancing. Prototipe dari celana jeans buatan David versi kedua pun telah diselesaikan, dan sebelum waktu yang dijanjikan, Davis pun mendatangi rumah pelanggan itu agar celana jeans yang sudah ditambahkan paku keling ini segera dicoba oleh suaminya. Bulan pun berganti. Sinar batara surya masih setia mengamati Davis yang tengah duduk lesu menunggu pelanggan datang. Semakin banyaknya penjahit di kota itu membuat perusahaan UMKM Davis terkena imbasnya. Persaingan antara penjahit membuat market share menjadi terbelah. Semua penjahit menawarkan hal yang sama, yaitu harga murah, kualitas bagus, dan pelayanan terbaik. Bulan itu sungguh merupakan bulan yang sangat berat bagi Davis karena tak satu pun pelanggan yang datang ke tempatnya. Dalam raut muka yang penuh dengan seduh sedan, Davis pun mencoba untuk bangkit dari kursi tua yang berada di depan mesin jahit kuno miliknya. Sambil memegang cangkir kopi yang tinggal seperempat, dia membuka pintu tempat kerjanya untuk sekedar menghirup udara hangat. Ditemani dengan secangkir kopi yang tinggal seperempat itu, Davis mengingat kembali mimpi-mimpinya saat di awal membuka perusahaan UMKM jahit. Di waktu itu, Davis bermimpi tentang sebuah pabrik garmen yang besar dipenuhi dengan riuh karyawan yang sedang mengoperasikan mesin jahit. Dengan lamunan tentang riuh bising mesin jahit yang masih membekas, Davis untuk sekali lagi mencoba untuk menjaga api semangat pejuang UMKM pada dirinya. Di saat dia memalingkan badan untuk kembali ke tempat kerja, tiba-tiba suara wanita yang tidak asing bagi telinga Davis terdengar. "Selamat siang, Mr. Davis. Terima kasih untuk celana jeans buatanmu," sahut kata lembut yang keluar dari wanita itu. Seketika Davis pun menoleh menuju asal sumber suara itu. Alangkah terkejutnya Davis. Ternyata wanita istri penambang yang tempo hari memesan celana untuk suaminya itu datang dengan membawa lebih dari selusin pelanggan baru yang akan memesan celana berbahan denim dengan paku keling di saku buatan Davis. Davis pun begitu bersemangat untuk menerima pelanggan yang saling berteriak untuk meminta segera dibuatkan celana untuk para suaminya yang seorang penambang. Dengan keyakinan pada suatu mimpi yang telah memacu adrenalin inovasi, akhirnya perusahaan UMKM milik Davis pun kini sangat ramai, dipenuhi para pelanggan. Cerita tentang celana jeans berbahan denim yang dipakai para penambang dengan sangat cepat menyebar ke lorong-lorong berbatu tempat para penambang di Amerika bekerja. Para penambang sangat senang dengan celana jeans buatan Davis karena selain kuat dan lembut, tambahan paku keling pada celana itu membuat para penambang merasa lebih berkarakter dan memiliki jati diri sebagai seorang Amerika. Semakin populernya celana jeans berbahan denim buatan Davis membuat Davis pun kewalahan dan mulai berpikir tentang paten dari suatu merek dan membuat pabrik yang besar untuk memenuhi pesanan para pelanggan yang semakin meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Davis tidak memiliki cukup uang. Dia membutuhkan mitra bisnis yang memiliki visi dan semangat yang sama terhadap produk celana jeans yang dibuat. Akhirnya, Davis pun teringat dengan sahabat pejuang UMKM yang sangat berjasa di dalam pembuatan produk miliknya yang merupakan supplier bahan denim, yaitu Levi. Singkat cerita, Davis pun mengirim surat kepada Levi. "Dear Levi, mimpi ini tinggal selangkah lagi. Dan langkah terakhir itu adalah langkah optimis yang pernah kamu ucapkan kepadaku." Laksana Edelweiss yang selalu mengindahkan Semeru, surat dari Davis itu membuat Levi sangat terharu.
Levi pun menyetujui ajakan Davis untuk berkolaborasi sebagai duet pejuang UMKM. Hingga akhirnya pada 20 Mei 1873, keduanya memperoleh hak paten dari Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat bernomor seri 139.121 dengan merek dagang Levi's. Kolaborasi itu membuat Levi mencoba berkontribusi lebih dengan menambahkan inovasi-inovasi pada karya selanjutnya. Inovasi itu dilakukan dengan menambahkan jahitan lengkung ganda berwarna oranye untuk menguatkan jahitan dan memberi gaya khas Levi's. Kemudian, loop sabuk muncul pada tahun 1922 dan resleting menggantikan kancing bulat pada beberapa gaya pada tahun 1954. Inovasi yang dilakukan oleh kedua pejuang UMKM itu telah berhasil membuat nama Levi's menjadi celana kerja pria terlaris di Amerika Serikat pada saat itu. Celana jeans itu makin populer ketika paten Levi Strauss dan Jacob Davis berakhir pada tahun 1890. Produsen lain bebas untuk memproduksi gaya tersebut. Hingga kepopuleran dan kepraktisan celana jeans masuk ke Hollywood pada 1920 dan 1930-an. Banyaknya film koboi yang memakai celana jeans membuat produk jeans semakin populer dan menjadi bagian dari budaya fashion Amerika. Sekitar 20 tahun kemudian, jeans menjadi simbol anak gaul dan budaya pop dengan penyebaran hampir di seluruh dunia dan digunakan oleh berbagai kalangan. Sahabat pejuang UMKM semua, ada pelajaran menarik yang dapat kita ambil dari cerita Mas W tentang celana jeans. Pertama, inovasi adalah wujud nyata dari komitmen bisnis yang kita lakukan. Kedua, kecepatan mewujudkan suatu ide adalah elemen terpenting dari suatu inovasi. Ketiga, jangan takut untuk berkolaborasi, karena dengan kolaborasi, maka inovasi akan berjalan lebih sempurna. Semoga cerita Mas W tentang celana jeans Levi's ini dapat menginspirasi sahabat Mas W semua untuk tak pernah lelah dalam berinovasi. Inovasi adalah suatu cara untuk menghadirkan masa depan di masa sekarang. Salam hangat dari Mas W untuk seluruh pejuang UMKM di Nusantara. Teruslah berinovasi, salam sukses selalu.